Nah guys, akibat aktivitasnya tersebut, pada tanggal 28 November 2001, tiba-tiba ia diserang menggunakan mandau. Atau ya semacam pedang atau senjata tajam gitulah. Dan ia mengalami sebanyak 17 luka tusukan sedalam 4 cm. Selain itu, ia kehilangan 4 jari kirinya. Ia dirawat selama 3 bulan dan kemudian dibawa ke Jerman untuk operasi. Dan saat setelah ia jadi anggota DPD terpilih pun, ia terus menyuarakan kerusakan hutan dan skandal-skandal korupsi di baliknya. Dan yang pasti, teror dan ancaman-ancaman pada dirinya pun malah semakin menjadi-jadi. Bahkan beliau sempat mendapat teror berupa tulisan yang berisi "Jangan bunuh mata pencaharian kami", yang entah itu dari siapa. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Coba deh bayangin, lo tinggal di sebuah desa kecil jauh dari hiruk pikuk kota. Udara masih bersih, burung-burung masih nyanyi tiap pagi, dan hutan masih jadi sahabat. Tapi suatu hari, suara gergaji mesin mulai terdengar. Hutan yang selama ini lu anggap rumah mulai digerogoti. Dan lu sadar kalau lu gak bertindak, semua bakal habis. Inilah kisah Abi Kusno, seseorang yang perjuangkan hutan Kalimantan dan ngelawan penebangan liar sendirian. Pokoknya simak videonya sampai habis dan langsung aja yuk kita bahas. Jadi guys, Abi Kusno ini adalah seorang jurnalis dan politikus dari Kalimantan Tengah. Ia terpilih sebagai anggota DPD pada pemilihan umum tahun 2004 dan menjabat hingga wafat akibat kecelakaan. Sebagai jurnalis, ia seringkali melaporkan aktivitas penebangan dan perdagangan kayu ilegal di hutan Kalimantan. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Abi Kusno ini sebelum menjadi anggota DPD, Abi Kusno ini merupakan seorang jurnalis untuk berbagai media, seperti Lintas Khatulistiwa, Banjarmasin Post, Media Indonesia, Spiones, dan lainnya. Ia seringkali menyelidiki penebangan dan perdagangan pohon ilegal hutan Kalimantan. Ia keluar masuk hutan dan bahkan laut untuk memverifikasi informasi masyarakat yang dilaporkan kepadanya terkait perdagangan kayu ilegal. Dan bahkan katanya ia pernah berhasil menggagalkan 3 kapal Tiongkok yang membawa kayu ilegal. Nah, akibatnya tersebut, pada tanggal 28 November 2001, tiba-tiba ia diserang menggunakan mandau atau semacam senjata tajam gitu ya. Dan ia pun mengalami 17 luka tusukan sedalam 4 cm. Selain itu, ia kehilangan 4 jari kirinya. Ia dirawat selama 3 bulan dan kemudian dibawa ke Jerman untuk operasi. Menurut Abi Kusno dan dalam berbagai laporan media, ada dugaan Abdul Roshid yang merupakan seorang anggota MPR dari fraksi Partai Golkar, serta keponakannya Sugianto Sabran, yang pada saat itu merupakan suami dari Ussy Sulistyawati, adalah dalang di balik serangan tersebut. Tapi itu baru dugaan guys. Gak nyerah sampai di situ. Setelah beliau pulih dari sakit akibat serangan saat itu, Abi Kusno mendaftarkan diri sebagai anggota DPD pada pemilihan umum tahun 2004. Dan ia pun terpilih sebagai anggota DPD urutan ketiga dari Kalimantan Tengah. Dan yang pasti, teror dan ancaman-ancaman pada dirinya pun malah makin menjadi-jadi. Nah, singkat cerita, saat dalam perjalanan dinas ke Tegal, Jawa Tengah, Abi Kusno mengalami kecelakaan mobil di jalan tol Cirebon Palimanan Kanci. Ia meninggal dan dibawa ke Semarang, tempat tinggal anak sematawayangnya. Tapi istrinya, Maduratna binti Abdullah, dan sopirnya selamat. Bahkan katanya sebelum ia meninggal, ia sempat mendapatkan ancaman berupa kotak berisi kain kafan dan tulisan "Jangan bunuh mata pencaharian kami", yang diterima dari masyarakat Muara Bulan ketika ia dan rombongan DPD lainnya meninjau timbunan kayu ilegal di sana. Serem juga ya. Abi Kusno mungkin udah nggak ada, tapi perjuangannya ninggalin bekas. Sejak ia wafat, warga desa Lubuk Mandarsah makin kompak. Mereka bentuk kelompok penjaga hutan
mereka jadi makin vokal di media sosial. Bahkan beberapa LSM akhirnya turun tangan. Nama Abi Kusno jadi simbol perlawanan. Bayangin, satu orang dengan satu kamera bisa guncang sistem yang penuh kepentingan. Kadang guys, pahlawan itu nggak pakai seragam, nggak viral, nggak trending. Kadang mereka tinggal di desa kecil, jalan kaki ke ladang, tapi punya nyali yang luar biasa. Abi Kusno ngajarin kita satu hal. Kalau lu nggak jaga alam, maka alam nggak akan jaga lu. Itu aja video gua kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.